Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi. Bab tahun 1641 sampai tahun 1645. Gerbang surga terbuka. Aku tahu kamu pada akhirnya akan mengambil langkah ini. Hukuman surga dan kehancuran dunia menghela nafas dan dengan lembut melambaikan tangan mereka. Segera, angin sepoi-sepoi terlihat bertiup melalui surga Su dan 50 juta biksu di istana surgawi Manchu Agung. Langit dan bumi seakan menjadi hening saat ini. Angin berhenti bertiup, dan dedaunan yang berguguran membeku di udara. Para biksu istana surgawi, kecuali Charlie, semuanya tertahan dan tertahan, tidak bisa bergerak. Di masa lalu, kalian semua melindungiku. Hari ini giliranku. Charlie berbalik, mengenakan bendera pertempuran Manchu Agung, meletakkan pedang besi di punggungnya, berjalan menuju luar gunung dengan langkah-langkah tua, punggungnya suram dan reyot. Orang-orang di istana surgawi menyaksikan, dengan mata merah muncul di mata mereka. Mereka tidak bisa bergerak atau berbicara. Firasat buruk sebelumnya akhirnya menjadi kenyataan. Langkah Charlie tidak melambat, dan dia melambai dengan punggung menghadap ke istana surgawi. Dia akan mati, tapi kematiannya sangat berharga. Sebab dan akibat di mulut hukuman surga kehancuran dunia mengacu pada dirinya. Dia adalah Kaisar Manchu Agung, dan istana surgawi didirikan karena dia. Dia dan semua orang di pengadilan surgawi memiliki sebab dan akibat. Batas waktu 9 hari telah berakhir, dan dia tidak bisa lagi tinggal di surga Su. Dia hanya bisa pergi. Kepergiannya akan mengurangi campur tangan sebab dan akibat di langit dan bumi, dan juga akan memperpanjang batas waktu bagi istana surgawi untuk menghindarinya. Yang dia perjuangkan hanyalah waktu. Meski hanya 1 hari, istana surgawi mungkin bisa kembali ke Manchu. Batas waktu semakin dekat, dan kematian cepat atau lambat akan berarti kematian. Keluar kali ini tidak lebih dari berangkat lebih awal. Benar saja, begitu dia meninggalkan surga Su, dunia di area terlarang menjadi sunyi, dan gangguan sebab dan akibat melemah. Dan ketika dia muncul dari surga Su, pengekangan langit dan bumi juga dilepaskan, dan para biksu istana surgawi melanjutkan tindakan mereka. Charlie, sialan, kamu tidak menepati janjimu. Bradley mengutuk dan menjadi orang pertama yang mengejarnya. Kamu bilang kamu akan bertarung dengan istana surgawi. 50 juta biksu dari istana surgawi Manchu Agung meraung, dan mereka semua melakukan pengejaran secara kolektif pada saat yang sama. Para biksu istana surgawi tidak takut berperang, dan tidak ada yang takut mati. Bahkan jika mereka akan mati, mereka akan menyerang bersama. Tapi Charlie mengingkari janjinya, meninggalkan istana surgawi Manchu Agung, dan memulai jalan yang tidak bisa kembali sendirian. Mereka ingin mengikuti jejak Charlie, sama seperti mereka membantunya memasuki Beizen Changyuan di masa lalu. Namun, ketika mereka bergegas ke batas surga Su, 50 juta orang dihadang oleh penghalang tak kasat mata yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Karma. Dia menyerahkan sebab dan akibat untuk menyelamatkan kalian dan orang lain. Jangan biarkan niat baiknya sia-sia. Kata-kata hukuman surga terdengar di kehampaan. Persetan dengan karma, ayo, biarkan kami keluar. 50 juta biksu di istana surgawi Manchu Agung mendesis serempak. Hukuman surga kehancuran dunia diam-diam menggelengkan kepalanya dan menutup telinganya. Para biksu istana surgawi mengutuk dengan marah, mengorbankan senjata magis, menggunakan kekuatan magis, membakar asal-usul mereka, dan membombardir penghalang tanpa ampun. Saat ini, saya menyadari mengapa Charlie keluar sendirian. Ini mengulur waktu bagi mereka. Mereka akan segera kembali ke Manchu dan dia tidak sabar menunggu. Keluar, seseorang keluar. Ada suara di luar gunung, dan ketika dia melihat Charlie, dia tercengang. Saudara ketujuh tua, Queen Yu, Raja Kera Kecil dan yang lainnya hendak bergegas, tapi ditahan oleh seseorang di belakang mereka. Orang tua yang sedang memancing, kuasi Kaisar Agung, yang memberlakukan larangan. 4 senjata Kaisar, belum lagi sekelompok orang suci, bahkan dengan level kuasi Kaisar Agungnya pun akan hancur. Lalu apakah itu Charlie? Bagaimana dia bisa menjadi manusia fana? Dia begitu tua dan sekarat, itu sama dengan kematian. Tubuh suci kuno yang mengejutkan dunia sekarang menjadi begitu tak tertahankan. Semua biksu di segala arah dengan penyesalan. Tangkap dia hidup-hidup. Cecilia tersenyum tipis, berbaring di singgasana, dengan santai memutar cincin di jari gioknya.
Begitu kata-kata itu keluar, pasukan keempat suku itu melonjak seperti lautan luas, menyapu langit dan bumi, mencoba menelan pria itu. Bunuh! Charlie meraung, mengeluarkan pedang besi di punggungnya, dan bergegas ke depan dengan goyah. Semua orang yang menonton adegan ini, tersentuh olehnya. Dia hanyalah manusia fana dan buta. Hidupnya akan segera berakhir dan waktunya semakin dekat, tapi dia masih ingin berperang. Dibandingkan dengan pasukan keempat suku, dia sekecil kerikil. Apakah semua keturunan tubuh suci kuno begitu keras kepala? Tubuh tua hukuman surga kehancuran dunia bergetar dan dia tidak tahan melihatnya lagi. 50 juta orang di istana surgawi berlumuran darah dan air mata, meraung histeris, dan menghantam penghalang seperti orang gila. Itu adalah Charlie, penguasa suci istana surgawi dan Kaisar Manchu Agung. Dalam pertempuran terakhir, dia masih sangat kesepian. Guru, saya ingat, Diana ingat, desis Diana yang bereinkarnasi, dengan air mata di seluruh wajahnya. Cahaya kenangan peri itu akhirnya menyatu dengan lautan ilahinya, membangkitkan kehidupan masa lalunya dan masa lalunya. Tapi Tuhan begitu kejam. Saat dia terbangun dari mimpi itu, hatinya semakin sakit. Gurunya, Charlie, yang dia cintai, saat ini mengenakan bendera pertempuran Manchu, memegang pedang besi berkarat, menyeret tubuh tuanya, menyerang sendirian. Charlie, kamu bilang kamu ingin menikah denganku. Para gadis mendesis dengan kesedihan kuno dan kelembutan feminin. Namun teriakannya tidak menghentikan sosok lelaki itu, bergegas menuju lautan yang gelap. Leluhur dan senior tubuh suci kuno dari semua generasi, jika Anda memiliki roh di surga, tolong bantu junior ini untuk menyelesaikan tugas terakhir ini. Suara serak Charlie adalah tangisan sekaligus permohonan. Dengan satu kalimat, langit bergetar dan miliaran guntur menderu. Entah bagaimana, sepertinya ada kekuatan misterius yang menginspirasinya. Tulang suci David Chen, yang telah terdiam selama ratusan tahun, juga bersinar dengan kilau pada saat ini, dan sosok yang pantang menyerah meraung ke arah langit. Bentuk orang yang menyerangnya berubah, pinggangnya yang bungkuk menjadi lurus, rambutnya yang seputih salju berubah menjadi helaian hitam, matanya yang buta juga menjadi cerah kembali. Dia kembali ke cahaya. Hukuman surga dan kehancuran dunia mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar juga terkejut. Tidak ada yang tahu mengapa Charlie bisa berubah seperti ini. Yang dia tahu hanyalah pola suci kuno perlahan terukir di antara alisnya, dan matanya berubah menjadi emas. Yang dia tahu hanyalah pedang besi di tangannya berubah menjadi tombak, dan pakaian biasa yang dia kenakan berubah menjadi sepasang baju besi. Yang saya tahu hanyalah manusia fana tampaknya telah berubah menjadi dewa perang 8 kehancuran yang sunyi, dengan aura mendominasi yang melonjak ke langit. Warna langit dan bumi berubah, dan di langit di atas tentara kekaisaran, langit luas muncul, dengan bintang dan cahaya keemasan bersinar terang. Melihat ke belakang, dewa perang 8 kehancuran telah kembali, seperti emas, dengan ribuan cahaya suci, lebih menyilaukan dari senjata kekaisaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku salah melihatnya. Terlalu banyak orang yang mengucek mata. Transformasi dan nirwana. Mata orang tua itu membelalak karena terkejut, tapi lompatan selama periode ini terlalu besar. Meminjam kekuatan silsilah tubuh suci kuno. Hukuman surga dan kehancuran dunia menyipitkan matanya sedikit, tulang suci David Chen bangkit kembali. Jelas dia adalah manusia fana, mengapa dia memiliki tekanan yang begitu kuat? Suku-suku berubah, mereka merasakan tekanan, getaran yang datang dari lubuk jiwa. Bunuh dia. Cecilia berdiri dan mengayunkan pedang pembunuh dengan liar. Dia adalah satu-satunya musuh Charlie yang masih hidup, perintah pembunuhan. Bunuh. Charlie meraung seperti guntur abadi, menghancurkan langit abadi. Leluhur tubuh suci kuno, yang memiliki roh di langit, mendengar seruannya dan membantunya kembali ke kejayaannya dan mencapai puncaknya kembali. Tuduhan kesepian harus menjadi tuduhan terakhir. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, ia akan jatuh dalam beberapa tahun. Bunuh dia. Pasukan dari 4 suku berteriak serempak, dan kekuatan magis, rahasia, dan susunan senjata ajaib menghujani dari langit. Bunuh. Charlie mengayunkan tombak itu dengan pukulan yang kuat. Orang-orang kuat dari 4 suku yang baru saja mengelak jatuh berkeping-keping, tubuh mereka roboh, semangat mereka hancur, dan mereka terbunuh dari depan. Sialan, aku tetap akan membunuhmu. Seorang raja suci dari klan dewa datang dengan kereta, memegang pedang perang, dan menikam Charlie. Keluar. Tombak Charlie digunakan sebagai tongkat, dan dia menghancurkan kereta kuno itu dengan satu tombak.
Raja suci dari klan dewa di atasnya terbang di tempat. Sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, Charlie mundur dengan itu telapak kakinya, lalu mengerinjak-injak menjadi lumpur berdarah. Pada saat yang sama, Raja Suci suku Iblis telah tiba dari langit, mengaktifkan segel iblis gelap, dan menekan dengan cahaya ilahi. Itu adalah senjata Raja Suci Agung yang menakutkan, memancarkan suasana biadab, diukir dengan tanda kuno, dan seberat gunung raksasa. Charlie berteriak dengan keras. Dia tidak menghindar atau bertahan. Dia melawan dengan tubuh sucinya dan menghancurkan segel sihir dengan satu tombak. Raja Suci Klan Iblis mendapat serangan balik, tubuh iblisnya meledak, dan dia mundur selangkah. Charlie bergegas maju, dan memukulnya dengan tombak. Dua Raja Suci dari Klan Iblis dan Klan Phoenix datang bergandengan tangan dan bekerja sama untuk mengaktifkan cermin ilahi dan menyapu dengan cahaya ilahi pemusnahan. Charlie dipenuhi dengan amarah, dan lautan Dewa Emas bergulung dengan penglihatan kacau, menenggelamkan cahaya ilahi dan menelan dua Raja Suci. Hanya dalam 1 atau 2 saat, 4 Raja Suci dari 4 suku dipenggal satu demi satu. Para penonton terkejut dan hati mereka bergetar. Cecilia, aku ambil hidupmu. Charlie meraung sepanjang jalan, tombaknya menari dengan liar, membuka dan menutup, memandang semua orang. Bunuh dia dengan formasi pembunuhan pengorbanan. Cecilia tampak ganas saat dia mundur dan menunjuk ke arah Charlie dengan pedangnya. Dia takut lagi, takut pada orang gila Charlie, yang terlalu sulit untuk dibunuh dan dapat melakukan terlalu banyak hal yang mustahil karena perubahan yang tidak terduga ini. Formasi pembunuh langit kosong berdengung, dan masing-masing menghidupkan kembali kekuatan sucinya, mengarah ke Charlie, menyapu seberkas cahaya dewa pemusnahan. Langit yang luas menjadi rapuh dan hancur. Formasi pembunuhan terlalu kuat dan kekuatannya sangat menghancurkan. Charlie tidak takut, mengaktifkan kaki 1000 naga kuno dan bergerak melintasi langit, kekuatan bertarungnya sangat kuat dan kecepatannya bahkan lebih arogan. Darah berceceran, dan pasukan keempat suku diserang dan dibunuh satu demi satu. Orang suci dari 4 suku mendengus dingin. Mereka masing-masing memimpin pasukan mereka dan melintasi langit. Mereka mengendarai kereta mereka dan menyapu awan dan kabut sangat besar. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Charlie meraung dengan marah, mengambil satu langkah ke depan, dan menghancurkan tombak itu. Apakah itu kekuatan tempur kuasi Kaisar Agung? Para biksu dari segala arah merasa ngeri. Seorang Raja Suci Agung terbunuh di depannya. Para biksu yang lebih tua juga ketakutan, dan tubuh tua mereka gemetar. Kekuatan silsilah tubuh suci kuno masih sangat mengesankan. Di langit, hukuman surga dan kehancuran dunia juga menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Biarkan kami keluar. 50 juta biksu istana surgawi masih mengaum, suaranya seperti guntur, mengguncang langit. Kaisar Manchu menyerang sendirian, tetapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya, dan semua orang berubah menjadi orang gila. Hukuman surga dan kehancuran dunia tetap bergeming dan hanya mengusap ringan tangannya. Penghalang tak terlihat bergetar sedikit, tapi sebelum ada yang bisa menyadari, cahaya peri terbang keluar. Itu adalah kuali dewa kekacauan dan senjata ajaib kelahiran Charlie. Kuali dewa berdengung, memutus jalur darah, dan tergantung di atas kepala Charlie. Dalam pertarungan terakhir sang master, senjata ajaib kelahirannya menjadi gila. Itu sederhana dan alami, mewujudkan niat membunuh, mewujudkan karakter emas surga Dunjia, mengatur dirinya sendiri, menjalin suara surgawi dari jalan tersebut, dan mengubah banyak visi kuno untuk melindungi tubuh suci Charlie. Energi kekacauan juga melonjak keluar dari kuali, dan untaiannya seberat gunung, menyatu dengan lautan dewa emas, menghancurkan langit dan bumi. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Charlie mengangkat dunia yang kacau itu lagi, menyebar ke langit, dan sosok itu hancur menjadi kabut darah. Seorang Raja Suci Agung menerkamnya, melakukan teknik rahasia, dan melakukan teknik pembunuhan yang hebat. Dia ingin menghancurkan Charlie dan membunuhnya di bawah 9 langit. Kuali Dewa Kekacauan menjaga, menghancurkan cahaya ilahi dengan satu pukulan. Charlie bergegas dalam sekejap dan meraih Raja Suci Agung itu dengan tangan emasnya. Kepala Raja Suci Agung itu diambil di tempat, dan jiwa tidak bisa lepas dari kematian. Kamu meremehkannya, kata leluhur klan dewa dengan dingin, dan mencoba menggunakan senjata kekaisaran untuk membunuhnya, tetapi dihentikan oleh 3 lainnya. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih dia miliki. Leluhur klan iblis kuno mendengus dingin, dengan ekspresi ganas dan jahat di wajahnya. Yang dia pinjam adalah kekuatan tubuh suci kuno, tidak perlu menggunakan senjata kaisar.
Leluhur klan Phoenix tersenyum tipis, lihat saja. Bunuh. Ketika keempat orang itu berbicara, Charlie merobek Raja Suci Agung lainnya hidup-hidup dan langsung pergi ke klan Phoenix. Yang abadi terbunuh, dengan kepalanya tergantung di kuali kekacauan dan kakinya di lautan kekacauan, memandang rendah semua orang dengan kekuatannya. Hentikan dia, hentikan dia. Cecilia mendesis. Meskipun Charlie masih jauh dan dia dilindungi oleh 4 senjata kekaisaran, dia masih takut dan mundur lagi, dan hati Cecilia bergetar. Orang-orang kuat dari 4 suku itu seperti air pasang, membuat gelombang. Charlie menyerang sepanjang jalan, bermandikan cahaya suci dan darah. Dia bertarung dengan gila, setiap tetes darah suci terbakar, dan setiap inci tubuh suci memuntahkan esensi. Ini adalah tugas terakhirnya dan pertempuran terakhirnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak boleh mempermalukan reputasi leluhurnya. Melihat ke bawah ke langit yang luas, di lautan yang gelap gulita, dia, yang mengenakan baju perang emas, sangat mempesona. Kerumunan biksu membanjiri dia lagi dan lagi, tapi mereka diledakkan keluar lagi dan lagi. Sosok-sosok itu bergegas ke arahnya, tapi mereka dibunuh satu persatu. Ada lebih dari 10 juta biksu dari 4 ras besar, tetapi tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, dan mereka dikalahkan olehnya, sendirian. Darah mewarnai dunia menjadi merah. Anggota tubuh yang terpotong dan pecahan instrumen magis berjatuhan di langit dan berubah menjadi debu sejarah. Di belakangnya ada gunungan mayat dan lautan darah. Para Raja Suci Agung berlumuran darah ke langit, dan para Raja Suci bergegas ke dunia bawah. Seberapa kuat tubuh suci kuno? Lebih dari 10 juta biksu tidak dapat menghentikannya sendirian. Garis keturunan setinggi kaisar adalah mitos. Prestise tubuh suci kuno dicapai melalui pertarungan. Orang-orang tua itu menarik napas dalam-dalam, dan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Di tengah gelombang diskusi, keributan itu hilang. Para biksu dari 4 suku berhenti menyerang dan berkumpul dalam kelompok besar. Mata mereka penuh ketakutan, dan mereka menatap Charlie dengan ketakutan, dan bahkan tangan yang memegang pedang tidak bisa menahan gemetar. Antara langit dan bumi, yang tersisa hanyalah suara dentuman. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda akan menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Mungkin tubuh orang itu terlalu berat, seberat gunung, sehingga setiap telapak kakinya terjatuh, tanah akan bergemuruh. Itu adalah Charlie, penguasa suci istana surgawi dan kaisar Manchu Agung. Di tengah pasir kuning yang berterbangan dan deru angin berdarah, dia membawa tombak berdarah dan berjalan selangkah demi selangkah, rambutnya yang berdarah berkibar, dan bendera pertempuran Manchu Agung yang dia kenakan juga berkibar ke langit. Aura jahatnya sangat melimpah, seperti dewa perang yang menaklukkan seluruh alam, atau dewa iblis yang menelan langit dan menghancurkan bumi. Di bumi berdarah yang dipenuhi pedang patah dan senjata perang, kehadirannya tampak seperti matahari yang cerah dan menyilaukan. Melihat keempat suku tersebut, ada lebih dari 10 juta biksu, semuanya mundur. Ketika Charlie maju selangkah, mereka mundur selangkah. Mereka semua takut dibunuh, dan tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Gambaran yang luar biasa ini, dan betapa hebatnya kekuatannya. Lebih dari 10 juta biksu ditakuti oleh satu orang dan terpaksa mundur secara kolektif. Semua orang di dunia terkejut. Adegan ini akan dicetak dan dipuji oleh dunia. Mata biksu dari istana surgawi itu lembab, dan punggungnya yang kabur begitu megah dan sunyi. Bunuh, bunuh untukku. Keheningan akhirnya disela oleh omelan Cecilia, dan memerintahkan keempat suku untuk menyerang. Namun, perintahnya tidak mudah dilaksanakan dan tidak ada yang mendengarkannya. Bunuh, bunuh untukku. Leluhur keempat suku berbicara, dan suaranya seperti guntur, agung dan dingin, mengguncang langit. Namun, komando tertinggi mereka tidak mudah digunakan. Lebih dari 10 juta biksu, dari Raja Suci Agung hingga alam kaisar, semua orang ketakutan dengan perintah tersebut. Mereka dibunuh oleh dewa perang secara diam-diam dan pikiran mereka runtuh. Bajingan. Leluhur klan iblis kuno sangat marah dan datang dari langit. Bunuh. Leluhur klan iblis, leluhur klan dewa, dan leluhur klan Phoenix juga berangkat, melintasi langit, dan bergandengan tangan untuk menyerang dan membunuh. Tikus. Charlie mengayunkan tombaknya dan membunuh di luar kehendak surga. Peperangan kembali pecah, dengan gemuruh seperti guntur yang mengguncang langit. Di satu sisi, itu adalah leluhur dari 4 suku, kuasi kaisar agung sejati, dengan garis keturunan, dan merupakan sosok yang kuat di sisi lain. Di satu sisi adalah tubuh suci kuno, tetapi kenyataannya dia adalah makhluk fana.
Meminjam kekuatan leluhur tubuh suci kuno, dia sangat kuat. Pertarungan berlangsung sengit, setiap pukulan bertabrakan dan darah berjatuhan. Langit berdarah runtuh berkeping-keping, gambaran kematian sering muncul, bintang-bintang sekarat, dan terik matahari juga kehilangan cahayanya. Semua orang melihat ke atas, termasuk para penonton, pasukan 4 suku, biksu dari istana surgawi, dan hukuman surga kehancuran dunia. Satu orang menantang 4 kuasi kaisar agung, pemandangan yang luar biasa. Langit yang luas ditutupi oleh iblis dan lautan darah. Darah itu seperti hujan cahaya di seluruh langit, dan cahaya peri seperti cahaya kiamat. Keempat kuasi kaisar agung itu sama ganasnya dengan iblis. Bermandikan darah suci, mereka memukuli Charlie lagi dan lagi, sampai tubuh suci kuno itu retak. Charlie kuat dan mendominasi, hanya menyerang tapi tidak bertahan, hanya membunuh dan tidak bertahan. Demikian pula, dia juga bermandikan darah 4 kuasi kaisar agung, seperti dewa perang, dan seperti orang gila, dia menyerang tanpa mempedulikan resikonya. Semangat juangnya tidak terkalahkan, dan roh jahat kaisar ditampilkan sepenuhnya. Ekspresi keempat kuasi kaisar agung berubah. Mereka tidak tahu dari mana aura jahat Charlie berasal. Hanya mereka yang pernah berperang melawan kaisar agung yang benar-benar dapat memiliki ini. Keadaan pertarungan Charlie jauh di luar imajinasi mereka, dan serangan tertingginya begitu kuat hingga menghancurkan. Hal ini juga sangat disayangkan karena di seluruh dunia, jika mereka berempat ditempatkan di Manchu, mereka mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Charlie. Berperang melawan Kaisar Agung dan membantai Kaisar Agung adalah kehormatan tertinggi dan realisasi tertinggi. Bahkan jika dia berada di level kuasi Kaisar, dia tidak dapat memahami rahasianya. Dia tidak lagi mengetahui rasa sakitnya, akhir semakin dekat, dan pertempuran terakhir telah terwujud, dan itu akan berakhir dengan kemuliaan. Keadaan pikirannya berubah lagi, dan ada sedikit kekuatan misterius dalam serangannya, dan dia hampir meledakkan kuasi Kaisar Agung dengan satu pukulan. Orang aneh macam apa dia? Keempat kuasi Kaisar Agung itu mengertakkan gigi, wajah mereka berubah dan menakutkan. Kegigihan Charlie membuat mereka menjadi gila. Bahkan dalam barisan 4 lawan 1, mereka dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Mata para biksu dari 4 suku menonjol, dan murid-muridnya mengecil, dipenuhi rasa tidak percaya. Itu adalah kuasi Kaisar Agung, bukan 1 tapi 4, namun mereka dikalahkan oleh Charlie sendirian. Pencapaian tubuh suci kuno pasti tak tertandingi di zaman kuno dan zaman modern. Terdengar suara kejutan terus-menerus dari segala arah, dan orang-orang yang menonton merasa ngeri. Pahlawan yang tak tertandingi. Terlalu banyak kultivator wanita yang memandangnya dengan riak di mata mereka, sangat cocok dengan para pahlawan di hati mereka. Kamu masih unggul dalam pertarungan melawan 4. Reputasi tubuh suci kuno tidak salah. Charlie, bahkan jika kamu mati, apakah kamu masih harus menanggungnya sendirian? 50 juta orang di istana surgawi menyaksikan dengan air mata mengalir di wajah mereka. Melihatnya, aku tidak bisa tidak mengingat punggung yang pantang menyerah. Mata hukuman surga penuh dengan nostalgia. Dewa perang surgawi. Kehancuran dunia tersenyum dengan perubahan hidup, seolah-olah dia sedang mengingat hal-hal kuno, dan mata lamanya masih sedikit linglung. Mereka berdua adalah dewa perang, tapi mereka juga dewa perang kiamat yang sama. Hukuman surga hanya bisa menghela nafas dan perlahan mengalihkan pandangannya. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sesosok tubuh berdarah jatuh dari langit, membuat lubang yang dalam ke bumi yang berdarah. Setelah itu, 3 sosok jatuh satu demi satu, darah berceceran ke seluruh langit, dan tanah berguncang dan retak sedikit demi sedikit. Barisan 4 lawan 1, 4 kuasi Kaisar Agung, dikalahkan sepenuhnya. Charlie juga terluka parah. Tubuh sucinya yang kuat hampir lumpuh dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Otot dan tulangnya yang bersinar terlihat dan ternoda darah suci. Tombak besar itu berlumuran darah, dan kuali dewa kekacauan berdengung. Mereka semua dipenuhi dengan energi jahat yang luar biasa seperti dia, dan mereka bertiga juga saling membunuh hingga menjadi gila. Cecilia, aku ambil nyawamu. Charlie meraung seperti guntur, memegang tombak, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan membunuh Cecilia, berniat membunuh musuh ini sebelum dia mati. Hentikan dia, lindungi aku, hentikan dia. Desis Cecilia dan mundur beberapa kali. Ketiga suku tersebut mundur, dan hanya Raja Suci Agung dari suku Phoenix yang melangkah maju dengan gigi terkatup, dengan semua senjata pembunuh yang hebat tergantung di kepala. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati.
Charlie bergegas ke arahnya, dan Raja Suci Agung yang bergegas ke depan terbunuh dengan telapak tangan, dan teriakannya tidak lagi terdengar. Raja Suci Agung lainnya membakar esensi mereka dan mendekat untuk mengaktifkan senjata ajaib. Kuali Dewa Kekacauan bergetar dan menjadi sebesar gunung, berdiri tegak di langit dan di tanah. Itu bertabrakan sepanjang jalan, dan para senjata Raja Suci Agung hancur berkeping-keping. Charlie bergegas ke formasi musuh, tanpa bergerak sama sekali. Tombak itu diangkat dan dijatuhkan, dan seorang Raja Suci Agung berdarah ke langit. Jalan berdarah terpotong, dan dia bergegas dengan paksa ke langit kosong tempat Cecilia berada, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Leluhur, selamatkan aku, Cecilia berteriak ngeri, memanggil Phoenix dan leluhur klan Phoenix. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Charlie mengangkat darahnya. Itu adalah serangan tirani yang menggabungkan ribuan teknik rahasia dan cukup untuk membelah dunia. Itu adalah serangan puncaknya. Dengan jatuhnya tombak ini, keluhan dan dendam selama ratusan tahun antara dia dan Cecilia akan benar-benar berakhir, dan debu akan kembali menjadi debu. Langit kosong meledak dan berubah menjadi tempat kekacauan. Namun, sebelum tombak itu benar-benar jatuh, seberkas cahaya peri yang telah punah melesat dari samping, membawa kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan dunia dan menembus langit sepenuhnya. Itu adalah cahaya peri yang disapu oleh senjata kekaisaran. Leluhur klan Phoenix menggunakan senjata kekaisaran dan mengaktifkan cermin Phoenix yang menghancurkan dunia. Puff! Darah suci segera terciprat, dan Charlie dipukul melalui tubuh suci dengan satu pukulan, jatuh ke langit, dan tanah diguncang dengan gemuruh. Kuali Dewa Kekacauan berdengung, tapi tidak bisa menghalangi senjata kekaisaran. Cahaya ilahi dimusnahkan, dan tombak berlumuran darah terbang keluar dan menempel secara diagonal di tanah. Tekan untukku. Leluhur klan iblis kuno yang sebelumnya dikalahkan juga naik ke kehampaan, dan memindahkan senjata kekaisaran klan iblis, manik si iblis. Hukum Dao Kaisar terbang, dan menekan Charlie dengan cahaya ilahi. Mati. Leluhur klan iblis ganas dan marah seperti guntur, dan dia menghidupkan kembali senjata kekaisaran klan iblis, panci penekan surga. Kekuatan kaisar tiba-tiba muncul, dan langit serta bumi runtuh dia dan bergerak menuju Charlie. Bunuh. Leluhur klan dewa berteriak dengan marah, menuangkan mana ke dalam senjata kekaisaran pedang surgawi, menghidupkan kembali senjata kekaisaran dan kekuatan kekaisaran. Charlie berdiri, tetapi terhuyung oleh tekanan dari 3 senjata kaisar. Tulang suci yang kuat dipatahkan satu demi satu. Pantang menyerah, dia mengorbankan darahnya ke asal mula tubuh suci kuno, menegakkan pinggangnya, dan energi serta darahnya melonjak ke langit. Bunuh. Dengan raungan dari jiwanya, Charlie bergegas ke langit, menjatuhkan pedang surgawi dengan satu pukulan, membalikkan tangannya dengan telapak tangan, dan menerbangkan panci penekan surga dan senjata kekaisaran klan iblis kuno, Mutiara Zi Iblis. Dia menendang ke langit. Pemandangan ini sangat melanggar hukum sehingga para biksu dari segala penjuru berubah menjadi batu. Itu adalah senjata kaisar, itu adalah 4 senjata kaisar terhebat, itu adalah senjata magis kelahiran Kaisar Agung, semuanya terbuat dari besi abadi dan menyatu dengan jalan kaisar. Namun, Charlie melakukannya, dia mengalahkan senjata kekaisaran dengan tangan kosong. 3 arah langit hampa bergemuruh, runtuh di bawah tekanan senjata kekaisaran yang terbang, dan bahkan cahaya kekaisaran meredup banyak. Tapi masih ada senjata kekaisaran yang berdengung, itu adalah cermin Phoenix dari klan Phoenix, yang menyapu dengan cahaya peri dan menembus Charlie untuk kedua kalinya. Charlie jatuh ke dalam kehampaan lagi, dan darah suci memenuhi langit. Kali ini, wujudnya berubah, garis suci di antara alisnya perlahan menghilang, rambut hitamnya yang berlumuran darah berubah menjadi untaian seputih salju, dan mata emasnya juga kehilangan kecerahannya. Energi kematian melonjak, memusnahkan cahaya abadi dari tubuh suci, dan dia menjadi tua. Aura biksu itu tiba-tiba menghilang, dan dia menjadi manusia lagi. Tangkap dia hidup-hidup, tangkap dia hidup-hidup. Melihat kekuatan bertarung Charlie menghilang, Cecilia di belakangnya meraung seperti anjing gila, sama sekali tidak terlihat seperti seorang putri. Tangkap dia hidup-hidup, tangkap dia hidup-hidup untukku. Leluhur keempat suku juga mengaum, rambut mereka acak-acakan, seperti setan. Saat ini, keempat suku kehilangan muka, semua karena Charlie. Bahkan jika dia akan mati, mereka tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Mereka akan memakukannya pada pilar batu dan memotongnya menjadi berkeping-keping dengan 1000 pisau, sehingga mereka bisa menghilangkan kebencian mereka. Tentara 4 suku mengepungnya dari segala arah,
tapi mereka semua mendekat dengan hati-hati karena mereka terlalu takut pada Charlie. Di bawah tatapan semua orang, Charlie tua bangkit dengan susah payah dan terhuyung-huyung. Mata lamanya keruh dan kacau, tanpa penglihatan atau cahaya apapun. Pertarungan terakhir untuk kembali ke kejayaan akhirnya akan segera berakhir. Di tengah deru angin, dia terlatih-tatih di tepian, dan dengan satu-satunya tangannya yang tersisa, dia mengibarkan bendera pertempuran Manchu Agung tinggi-tinggi. Pasir kuning berkibar dan bendera pertempuran berkibar-kibar. Ia ibarat monumen tua yang akan berdiri hingga akhir hayatnya. Dunia ini, pada saat ini, berubah menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah Charlie, waktunya telah tiba. Safia, Luna, aku merindukanmu. Bibir Charlie bergetar, dan kata-katanya serak hingga terdiam. Matanya yang lelah dan buta sepertinya bisa melihat dua sosok cantik itu. Saudara tujuh tua, Queen Yu dan yang lainnya meraung, mencoba bergegas, tetapi mereka ditahan oleh pemancing tua itu dan tidak bisa bergerak. Sayang sekali. Hukuman surga dan kehancuran dunia juga menghela nafas dan menoleh, tidak tahan melihatnya lagi. Ah! Para biksu istana surgawi meraung, jumlah mereka kabur karena darah dan air mata, dan masing-masing dari mereka dengan panik berlari menuju penghalang langit. Sayang sekali. Ada banyak suara penyesalan di dunia, dan semuanya dipenuhi dengan kesedihan. Dewa Perang Kiamat akhirnya mencapai akhir hidupnya dan akan berubah menjadi debu sejarah selama bertahun-tahun. Yang ditinggalkannya kepada dunia hanyalah sederet mitos yang disebut legenda, yang dipuji oleh generasi penerus dari generasi ke generasi. Gemuruh. Di tengah keheningan yang tak ada habisnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Suaranya sangat keras hingga mengguncang seluruh dunia. Aura yang disebut Manchu Agung menyebar tanpa batas ke seluruh langit. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya suara gemuruh itu? Terdengar suara kaget di mana-mana. Melihat ke kiri dan ke kanan, mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal. Mungkinkah klan besar lain telah membuka segel mereka? Bahkan jika klan besar telah membuka segel mereka, suara ini terlalu besar. Aura macam apa yang begitu kuno? Leluhur keempat suku mengerutkan kening, dan meskipun dalam keadaan pikiran kuasi Kaisar Agung, mereka tiba-tiba merasakan jantung berdebar. Perasaan yang sudah lama tidak kulihat. Hukuman surga dan kehancuran dunia tersenyum, keduanya menatap langit kosong, gerbang surga akhirnya terbuka. Manchu Agung, aroma kampung halaman mereka, dan mereka semua berteriak ke langit, mendesis kesedihan. Itu adalah campuran darah dan air mata, raungan dari jiwa, dan emosi yang telah ditekan selama 300 tahun pecah dalam sekejap. Mereka memanggil Kaisar Manchu Agung. Hanya 9 Kaisar Manchu Agung yang bisa menyelamatkan Charlie dari bahaya. Di pasir kuning, mata keruh Charlie basah oleh air mata, seolah dia kekurangan oksigen, dan napasnya berubah dari lambat menjadi cepat. Dalam kegelapan, kita seolah melihat indahnya pegunungan dan sungai. Istana surgawi telah bertahan, dan akhirnya kembali ke Manchu. Sesuatu akan berubah nanti, bunuh saja dia. Leluhur klan iblis mendengus dingin, dan telapak tangannya seperti pedang ajaib, dan dia hendak memukul Charlie dengan satu telapak tangan. Saya tidak ingin siapapun yang mengganggu saya. Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan telapak tangan emas datang dari langit yang jauh. Leluhur klan iblis dipukul dan dijatuhkan oleh telapak tangan, dan dia terlempar lebih dari selusin jungkir balik di langit tanpa henti. Dia sangat konyol. Para biksu dari segala arah memandangnya dengan kaget. Siapa itu? Leluhur klan iblis kuno, leluhur klan dewa, dan leluhur klan Phoenix semuanya menyipitkan mata dan menatap ke satu pihak. Untuk bisa menggulingkan leluhur suatu klan dengan satu telapak tangan, yang mengambil tindakan juga haruslah seorang kuasi Kaisar Agung, dan bukan kuasi Kaisar Agung biasa. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari langit dan bumi, dan es terbentuk inci demi inci. Dingin sekali hingga jiwa manusia gemetar. 9 sosok buram muncul di mata dunia. Mereka datang dari zaman yang jauh, mereka kuno dan perubahan-perubahan kehidupan, mereka berjalan di sungai waktu yang panjang, dan tahun-tahun juga mengalir melawannya. Dunia menjadi hening karena kedatangan mereka. Daun-daun yang berguguran dan desiran angin berdarah semuanya membeku pada saat ini. Ayah, para keturunan Kaisar menangis. Kaisar Chen, mata selirian berkaca-kaca dan dia tidak bisa berhenti menangis. Rasanya seperti dunia yang jauh. 5 Raja Manchu tampak rumit dan tersenyum dengan perubahan hidup, mengingat tahun-tahun kejayaan di masa lalu. 9 Kaisar Manchu Agung ada di sini, berbaris melintasi langit. Kaisar Chu berada di tengah,
mengenakan baju besi emas dan memegang pedang Suanyuan. Di sebelah kiri, Kaisar Yan menggantung menara Raja Abadi, Kaisar Bulan membawa kecapi Phoenix di punggungnya, Raja Perang membawa kapak pembuka langit, dan Kaisar Suan memegang cermin Kunlun. Di sisi kanan, Kaisar Pemakaman Surgawi memegang 9 pedang Kaisar yang sunyi, Kaisar Timur melintasi formasi surgawi, Raja Taiwang memegang segel kuil surgawi di telapak tangannya, dan tubuh Kaisar Chen melingkari mutiara naga sia besar. Tanpa kecuali, semuanya adalah senjata kekaisaran yang sangat kuat. Langit kehilangan warnanya, miliaran guntur menderu, bintang-bintang terdiam dan hancur, dan terik matahari runtuh. Penglihatan kuno terjalin menjadi pemandangan kehancuran langit dan bumi, seolah-olah era kegelapan telah tiba. 9 kuasi Kaisar Agung, 9 senjata kekaisaran, setiap hari. Semua orang gemetar ke segala arah, kaki mereka ditekuk, dan mereka akan berlutut. Bagaimana mungkin? Lebih dari 10 juta biksu dari 4 suku mundur secara kolektif. Leluhur keempat suku sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lemah, dan bahkan nada kata-kata mereka gemetar. Glek, kuasi Kaisar Agung tua itu menelan ludahnya. Bahkan dengan budidaya kuasi Kaisar Agungnya, dia tidak bisa menghentikan jiwanya dari gemetar. Dalam hal kekuatan, itu pasti 9 Kaisar Manchu Agung. Hukuman surga dan kehancuran dunia berjongkok di dua batu, yang satu merokok dan yang lainnya minum, yang satu berbicara dengan sungguh-sungguh dan yang lainnya penuh arti. Apakah ini istana surgawi Manchu Agung yang sebenarnya? Kaisar Selatan, Gadis Suci Utara, dan Kuiniu semuanya merasakan mulut mereka kering dan mata mereka membelalak karena terkejut dengan pertempuran yang luar biasa ini. Aku tidak percaya ini. Wajah cantik Cecilia pucat dan tidak berdarah, mata Phoenix-nya bersinar, dan dia gemetar dan mundur. Baru pada saat inilah dia benar-benar menyadari keberadaan seperti apa yang telah dia sakiti. 50 juta biksu, 9 kuasi Kaisar Agung di puncaknya, dan 9 senjata Kaisar tertinggi. Jangankan menghancurkannya, bahkan jika mereka meratakan seluruh klan Phoenix, itu tidak akan menjadi masalah. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, dia merasakan ketakutan akan kematian. Dia sudah melihat dewa kematian melambai padanya. Manchu, kampung halamanku. Charlie tersenyum, dan tubuh tuanya yang gemetar akhirnya jatuh ke langit ditiup angin kencang. Dia terlalu lelah dan tidak bisa lagi mengibarkan bendera pertempuran Manchu Agung. Kaisar Bulan tiba dalam sekejap, mengangkatnya, dan mengarahkan satu jari di antara alisnya, menyegel nafas terakhirnya yang akan menghilang. 8 kaisar bertindak bersama, dan mereka semua menggunakan metode rahasia keabadian untuk melarang asal-usulnya dan menstabilkan jiwa yang akan dimusnahkan. 9 kaisar gemetar, dan mereka bisa membayangkan betapa sulitnya junior ini bertarung, berpegang pada bendera pertempuran Manchu sampai mati. Langit dan bumi sangat sunyi, dan bahkan detak jantungnya sepertinya telah hilang. Dalam keheningan yang luas, cahaya peri turun dari langit. Itu adalah bayangan peri, dengan pakaian putih dan rambut putih, tampak seperti klan abadi yang terbuang. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa itu adalah Dewa Pedang Surgawi. Lalu apakah itu Dewa Pedang? Apakah itu mitos surga? Banyak orang tampak terkejut, terutama para biksu yang lebih tua. Masih ada lagi di belakang. Seseorang berseru, menarik semua mata ke arahnya, dan ratusan cahaya ilahi memancar satu demi satu. Itu adalah kuasi Kaisar Agung lagi, ratusan dari mereka. Para biksu yang menyaksikan pertempuran itu terkejut dan tidak bisa menahan perasaan bergetar. Sungguh barisan yang luar biasa. Saat dia berbicara, ratusan sosok tiba tanpa urutan tertentu, Dong Huang Taixin, 5 raja surgawi dari zona terlarang, dan 9 dewa kesunyian, Tuan Alkimia, Raja Dinasti Surga, Surga Luo Besar. Melihat Charlie yang berdarah, yang menyedihkan, dan biksu istana surgawi Manchu Agung, Kaisar Timur sangat marah. Sialan, Kaisar Surga Su berteriak keras. Bahkan Dewa Pedang tidak bisa lagi menekan niat membunuhnya, dan dentang pedang pembunuh bergema di seluruh langit. Charlie, dengan suara tercekat, jimat datang dari telapak tangan Dong Huang Taixin, dan sesosok cantik keluar dari sana, memegangi pria yang tersegel itu di pelukannya, dengan air mata mengalir di wajahnya. Itu adalah Rahel Liu, putri dari keluarga Liu di kehidupan sebelumnya dan putri pendiri kerajaan Nanzhao. Dalam kehidupan ini, dia adalah Kaisar ke-11 Manchu Agung. Karena dialah Charlie menebus kekacauan Dao dengan cintanya, membuka batas warisan darah untuk pertama kalinya, dan memprovokasi hukuman Tuhan. 300 tahun telah berlalu sejak kematiannya, dan Yang Mulia Istana Surgawi,
yang begitu berkuasa di masa lalu, sekarang sudah sangat tua. Raja Surga Su menghela nafas, dengan lembut melambaikan tangannya, melepaskan batasan Surga Su, dan melepaskan 50 juta biksu yang tersegel di Surga Su. 50 juta orang menjadi gila, pandangan mereka kabur karena darah dan air mata. Mereka masih berdiri di sini hidup-hidup karena daerah terpencil itu, dan mereka memulai serangan sendirian. Dia mengingkari janjinya, tapi mengulur waktu untuk gerbang surga. Sekarang, Manchu telah datang, Kaisar Manchu telah datang, tetapi dia telah jatuh. Dia disiksa oleh rahasia langit yang terkutuk, dan tubuhnya benar-benar hancur oleh tahun-tahun terkutuk itu. Suara duka mengguncang langit dan bumi, penuh duka, amarah dan kesedihan. 9 kaisar berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak terlihat senang atau sedih. Tapi keheningan seperti ini adalah yang paling menakutkan, seperti binatang buas yang telah tertidur selamanya dan akan segera bangun. Masih berbaris, 9 orang itu berjalan berdampingan, berjalan menuju 4 suku selangkah demi selangkah, semuanya memegang senjata kekaisaran dan menghidupkan kembali kekuasaan tertinggi kaisar. Terdengar suara dentuman. Tubuh 9 kaisar Manchu Agung terlalu berat. Setiap kali telapak kaki mereka jatuh, tanah yang mereka injak bergemuruh dan berguncang. Dia membunuh pangeran klan kami. Dendam ini telah dilupakan. Apa lagi yang kamu inginkan? Leluhur keempat klan mundur. Ini tidak ada hubungannya dengan dendam, itu hanya karena Manchu Agung lebih kuat darimu, kata 9 kaisar dengan ringan, dan itu mengguncang langit abadi. Terlalu berlebihan untuk menindas orang lain. Leluhur keempat suku sangat marah. Jadi bagaimana jika aku menindas? Raja perang berteriak seperti guntur, dan dia adalah yang paling kuat, menggunakan senjata kekaisarannya untuk menyerang klan Phoenix secara langsung. Kapak perang pembuka langit, hukum Dao kekaisaran terbang, mendominasi masa lalu dan masa kini, membelah langit dan bumi dengan satu kapak, dan memusnahkan jutaan tentara Phoenix. Sialan, leluhur klan Phoenix meraung, mengaktifkan senjata kekaisaran cermin Phoenix, dan menyapu cahaya ilahi yang menghancurkan dunia. Lagu Peri 9 Neter terdengar merdu, dan cahaya ilahi dari cermin Phoenix diblokir oleh kecapi Phoenix yang diaktifkan oleh Kaisar Bulan dan langsung dimusnahkan. Kaisar lainnya juga bergerak. Kaisar Xuan, Kaisar Chen, dan Kaisar Pemakaman Surgawi berhadapan dengan klan iblis kuno, dan serangan mereka tak tertandingi di dunia. Kaisar Timur dan Raja Taiwan menyerang klan iblis. Segel langit kuil senjata kekaisaran dan diagram formasi surga tergantung di langit. Kaisar Chu dan Kaisar Yan berperang melawan klan dewa, pedang Xuanyuan menekan pedang surgawi, menara Raja Abadi berdiri di langit, kekuatan Kaisar berkembang, dan tidak peduli apakah itu Kaisar, Raja Suci Agung, mereka semua runtuh dalam sekejap. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Ada 13 kuasi Kaisar Agung yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan ada juga 13 senjata kekaisaran Jidao yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Perang tingkat ini sangat dekat dengan penaklukan kekaisaran. Alam semesta berada dalam kekacauan, yin dan yang terbalik, waktu dan tahun semuanya terbalik dalam siklus aslinya, dan semuanya hancur total. 9 kaisar dinasti Manchu Agung, laki-laki seperti 8 dewa perang yang sunyi, berkuasa di dunia, perempuan seperti ratu yang tak tertandingi, dengan keanggunan dan kecantikan yang tak tertandingi, dan seluruh langit bergetar. Gunungan mayat dan sungai darah dari 4 suku tidak mampu menahan serangan 9 kaisar. Kehidupan manusia ibarat rumput, darah dan tulang menutupi langit dan bumi. Dunia gelap telah berubah menjadi 9 hantu, berdarah dan mengejutkan, dan semua makhluk abadi yang berada jauh di atas telah menjadi debu sejarah. Dewa Pedang dan ratusan kuasi Kaisar Agung lainnya mengepung Charlie dan menekan evolusi rahasia langit. Meskipun dia masih bernapas, kuasi Kaisar Agung masih melakukan serangan balik dan harus melahapnya sepenuhnya. Tidak peduli dengan tindakan 9 kaisar, apalagi menunjukkan belas kasihan. Kemarahan Manchu Agung perlu dipadamkan dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati. Leluhur keempat suku berteriak, darah dan tulang menetes, dan semua orang terbunuh dan menjadi gila. Akan lebih baik bagi mereka berempat untuk tidak mengatakan ini. Dalam satu kalimat, mereka mengungkapkan bahwa 9 kaisar Manchu Agung melakukannya lebih keras lagi. Meskipun mereka dilindungi oleh senjata kaisar, mereka berempat masih dipukuli sampai pada titik di mana mereka tidak dapat berdiri. Mereka adalah kuasi Kaisar Agung, dan kekuatan tempur mereka jelas tidak setingkat dengan 9 kaisar. Darah kuasi Kaisar Agung memenuhi langit. Ini bukan yang terburuk, hanya lebih buruk.
Tubuh dewa yang mendominasi diledakkan lagi, dan tulang serta darah saling terkait, dan mereka dihancurkan pada musim gugur. Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Para biksu dari 4 suku berteriak histeris, dan suara permohonan mereka menjadi lebih keras dari yang lain. 9 kaisar Manchu Agung acuh tak acuh dan mengabaikan mereka secara langsung. Menyelamatkan nyawa Anda tidak sebanding dengan jiwa heroik Manchu Agung yang tewas dalam pertempuran. Ini adalah hutang darah yang sangat besar, dan diperlukan darah untuk melunasinya. Para biksu dari 4 suku meratap, dan tidak ada yang punya niat untuk melawan. Di bawah kekuasaan Kaisar Manchu, seluruh area berubah menjadi kabut darah. Menyesal, leluhur keempat klan menyesal karena seharusnya memprovokasi Charlie dan bahkan membawa seluruh klan ke dalam bencana. Klan Phoenix, khususnya, merasa paling menyesal. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar memahami apa yang dikatakan Yamadachi dan Jiziwu, dan bahkan lebih menyesal karena mereka tidak mendengarkan nasihat mereka dan bersikeras membunuh Charlie lalu bergegas. Pertempuran itu begitu bergejolak hingga langit runtuh dan bumi retak, disertai darah dan guntur, serta reinkarnasi dalam keheningan. Para biksu yang menyaksikan pertempuran itu mundur lagi dan lagi, takut akan akibatnya. Awalnya, mereka di sini untuk menyaksikan 4 suku bertarung melawan Istana Surgawi, tetapi siapa sangka akan ada banyak liku-liku. Charlie kembali ke tempat kejadian untuk menantang 4 suku, dan 9 kaisar Manchu datang dengan kekuatan, masing-masing membawa senjata kekaisaran. Terlalu kuat, 9 orang itu terlalu kuat. Terlalu banyak orang yang bergidik, seolah-olah mereka sedang melihat 9 kaisar yang sebenarnya. 4 kuasi kaisar agung, 4 senjata kekaisaran untuk melindungi, dan lebih dari 10 juta biksu dibunuh oleh 9 orang, tidak mampu berdiri. 9 lawan 4, kekuatan tempur puncak, penindasan mutlak. Aku belum pernah melihat yang sekejam ini. Lelaki tua itu mengatupkan tangannya dan mendesah. Untung saja aku tidak main-main dengannya, kalau tidak aku akan mati mengenaskan. Kau tidak tahu, aku juga kaget. Latar belakang saudara ketujuh tua sangat mengejutkan. Queen Yu dan yang lainnya menelan ludah secara diam-diam. Lari, perempuan jalang itu lolos, teriak kaisar kera kecil. Semua orang melihat sekeliling dan melihat sosok yang malu melarikan diri dari medan perang. Itu adalah seorang wanita. Dia cukup beruntung memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun, dia juga membayar harga yang sangat menyakitkan untuk ini, mengorbankan darah selama ratusan tahun dan melakukan teknik rahasia terlarang. Cecilia, aku ambil nyawamu. Mereka berteriak dengan niat membunuh. Diana sudah memegang pedang pembunuh dan langsung menuju ke Cecilia. Tanpa urutan tertentu, mereka adalah Sylvia, Rachel, Yasmin, Harmony, Cynthia. Dengan kata lain, orang kepercayaan Charlie semuanya terbunuh. Pedang pembunuh di tangannya berdentang, dan pedang Nirvana Ki terbang. Ekspresi Cecilia berubah, dan dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia hanya berlari menyelamatkan nyawanya dengan tubuhnya yang berlumuran darah, membakar sumbernya dan meningkatkan kecepatannya dengan gila-gilaan. Jangan lari. Diana melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Peri Phoenix dipukul dan terbang secara horizontal. Gumpalan darah Phoenix memenuhi langit. Jika bukan karena Nirwana Phoenix, ia sudah dipotong hidup-hidup. Namun meski begitu, dia masih sulit untuk ditolak. Sebelum dia bisa tenang, Rachel telah tiba dan memotong salah satu lengan gioknya dengan pedang. Sylvia mengangkat tangannya dan menusuk tubuhnya dengan cahaya ilahi. Harmony meremas segel giok dengan tangannya. Adegan itu berlumuran darah, dan para biksu yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Putri dari suku Phoenix, yang bisa memukul gadis suci utara dengan satu telapak tangan dan memuntahkan darah, tidak lemah dalam pertarungan, tapi dia ditekan oleh gadis-gadis lain dalam satu pertemuan. Bukan karena dia tidak cukup kuat, hanya saja Charlie memiliki terlalu banyak orang kepercayaan, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Akibatnya, Kaisar Selatan dan gadis suci utara, yang bergegas untuk berperang, gagal mengejar ketinggalan, dan pertempuran telah usai pada saat itu. Leluhur, selamatkan aku, desis Cecilia, matanya penuh ketakutan, dia berlutut, dan semua kekuatan sihirnya dipenjara. Kata-katanya membuat semua penonton tertawa, kamu masih memanggilku leluhur, leluhurmu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka semua ditipu olehmu, begitu pula klan iblis kuno, dan klan dewa. Hari ini, mereka semua mustahil untuk lepas dari nasib dihancurkan oleh kelompok itu. Apakah ini bencana kecantikan yang legendaris? Kata seperti itu muncul di benak banyak orang. Kecantikan adalah sebuah kutukan,
Ya, kecantikan memang sebuah kutukan. Mari kita hitung mundur berapa banyak orang yang telah ditipu olehnya dalam 100 tahun terakhir, putra dewa klan peri, putra dewa klan iblis, putra dewa iblis kuno, putra dewa Phoenix, Taois Ziyang, gunung spiritual, dan masih banyak lagi. Kini bukan hanya putra dewa orang lain yang tertipu, dia juga ditipu oleh keluarganya masing-masing. Di sisi lain, serangan 9 kaisar pada dasarnya telah berakhir. Pasukan iblis benar-benar musnah. Leluhur klan iblis dipaku ke langit dengan tombak oleh raja. Hal yang sama berlaku untuk klan dewa, klan iblis kuno, dan klan Phoenix. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Leluhur ketiga keluarga semuanya terbunuh tanpa kecuali. Senjata kekaisaran dari ketiga keluarga melarikan diri ke dalam kehampaan dengan cahaya ilahi mereka yang redup. 4 kuasi kaisar agung dan lebih dari 10 juta biksu dimusnahkan dengan cara ini. Para penonton dari segala arah membuka mulut mereka. Pemandangan ini sangat tidak nyata. Begitu banyak biksu dan leluhur pada tingkat itu yang musnah seluruhnya. Di tengah keheranan, 9 senjata kaisar naik ke langit dan tergantung di langit. Hukum kaisar berkibar, dan kekuatan kaisar menyebar seperti 9 matahari, menyebarkan cahaya dan menyinari dunia. Kekuatan pengumpulan untuk menghancurkan langit dan bumi tidak sebanding dengan kekuatan seorang senjata kekaisaran, dan satu pukulan sudah cukup untuk meruntuhkan wilayah tengah. 9 senjata kekaisaran berdengung serempak, menyapu cahaya peri. Cahaya peri itu terang dan menyilaukan, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menghantam langit utara, terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang. Ia melampaui sungai waktu yang panjang, membalikkan yin dan yang alam semesta, membawa guntur di sepanjang jalan, dan menghancurkan langit hingga berguncang. 2 atau 3 detik kemudian, suara gemuruh bergema dan menyebar ke seluruh 8 daerah kritis. Melihat dari kejauhan, itu adalah gunung peri klan iblis, yang dihancurkan oleh cahaya peri. Para biksu klan iblis di dalamnya, apakah mereka orang suci atau kaisar, direduksi menjadi abu di bawah kekuasaan senjata kaisar Jidao. Ya, klan iblis warisan kuno langsung dimusnahkan. 9 senjata kekaisaran masih bergetar, dan mereka menyapu 2 sinar cahaya peri satu demi satu, masih meledak ke arah utara. Satu jatuh ke klan iblis, dan yang lainnya menembak ke Beiyue dan mendarat di klan dewa. Suara gemuruh mulai lagi, dan gunung peri klan iblis kuno dan gunung peri klan dewa tenggelam ke tanah, dan tidak ada jiwa yang hidup yang lolos dari malapetaka. 3 ras kuno utama juga musnah. Serangan gabungan dari 9 senjata kaisar Jidao benar-benar luar biasa. Mulai hari ini, 9 ras kuno harus disebut 6 ras kuno. Semua orang merasa dalam keadaan kebingungan. Waktunya telah tiba untuk klan Phoenix, kata seseorang. Semua orang mengangkat kepala mereka ke langit, dan 9 senjata kekaisaran telah menyapu sinar keempat dari cahaya abadi, membentuk busur yang indah, menuju ke gurun timur. Segera, alarm yang tak tertandingi datang dari gurun timur, dan hampir 10.000 gunung peri berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, ini belum berakhir, masih ada cahaya abadi kaisar kelima. Cahaya peri ini terbang ke barat, menyapu tanah wilayah tengah, melesat ke gurun barat, dan meraung di gunung spiritual Buddha. Ada suara gemuruh lagi sepanjang hari. Bahkan dengan perlindungan tubuh emas 10.000 Buddha dan senjata kekaisaran, gunung spiritual runtuh dan semua Buddha dihancurkan. Belas kasih Sakyamuni dan suara desisnya menyebar ke seluruh gurun barat. Bahkan sebelum kematian sang Buddha, pikirannya tidak tenang. Di antara 7 emosi dan 6 keinginan, ada emosi yang disebut belas kasih Buddha, tetapi apa yang disebut belas kasih mengganggu sebab dan akibat orang lain, menyelamatkan satu orang, tetapi mengubur rakyat jelata menderita dalam diam. Dunia, pada saat ini, berada dalam ketenangan yang mematikan. Di 5 alam Xuan Huang, tidak ada yang berani berbicara, dan tidak ada sekte besar yang bertindak gegabah. Jiwa-jiwa yang ketakutan gemetar dan pikiran mereka runtuh. Itu terlalu mengejutkan. Entah itu klan iblis kuno, klan iblis, klan dewa, klan Phoenix, atau gurun spiritual barat, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang kaisar agung yang mengendalikan semua dewa di langit. Seseorang meninggalkan warisan abadi. Namun jubah ini, yang diwariskan ke zaman ini, musnah dalam 1 hari, dan keturunan kaisar mempermalukan reputasi leluhur mereka. Satu-satunya kesalahan adalah mereka mengacaukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu, jadi bagaimana jika kaisar mewarisinya? Karena itu adalah hutang darah, maka harus dibayar dengan darah. Di tengah deru angin berdarah, sebuah loh batu yang menjulang tinggi muncul dari tanah. Di atas loh batu itu,
Tulisan, Mancu Agung, diukir dengan darah. Cecilia diangkat dan berlutut di bawah loh batu. Ada reinkarnasi di jalan surga, tidak peduli siapa yang dilewati surga, retribusi, ini semua adalah retribusi, retribusi garis lurus di dunia ini. Selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku. Klan Phoenix telah dimusnahkan, tetapi sebagai putri Phoenix, dia masih meratap dan memohon belas kasihan. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya tidak berdarah, dan matanya penuh ketakutan. Ah! Sebuah desahan tiba-tiba terdengar, dengan kesedihan dan kesedihan. Namun dalam kehampaan, seorang wanita berambut putih datang dari langit, menari dengan penglihatan dan meringkik burung Phoenix. Itu adalah Felicia Feng, leluhur sebenarnya dari klan Phoenix. Dia adalah orang dengan peringkat tertinggi dan leluhur. Dia dibebaskan dari pengasingan, tapi dia juga menyaksikan tanpa daya saat klan Phoenix dimusnahkan. Leluhur, selamatkan aku, leluhur, selamatkan aku. Cecilia berteriak putus asa, seolah-olah sedang menggenggam sedotan terakhir. Kamu dan aku sama-sama orang berdosa, leluhur Phoenix berjalan maju selangkah demi selangkah, menertawakan dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Yamadachi, dia hanya memiliki Jiang Taiksu di dalam hatinya. Justru karena cinta kuno itulah dia belum dilahirkan selama ratusan tahun dan melewatkan terlalu banyak kesempatan untuk mencegah malapetaka. Cecilia adalah pendosa abadi dari klan Phoenix, jadi dia adalah leluhur dari klan tersebut, dan dia tidak memiliki wajah untuk melihat leluhurnya. Dia mengangkat pedang pembunuhnya dan menyerang Cecilia generasi muda. Tidak, tidak, tidak. Mata Cecilia menonjol, pupil matanya berkontraksi, tubuhnya bergetar menjadi bola, dan pikirannya runtuh saat pedang itu jatuh. Di ranjang kematiannya, dia juga menyesali bahwa dia telah menjadi orang berdosa di klan Phoenix. Bahkan jika dia masuk neraka, dia akan tetap dikutuk dan tidak akan bisa melihat anggota klannya. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak boleh kamu ganggu. Felicia Feng menutup matanya, dan kemudian pedang peri yang berdentang itu jatuh. Kabut darah beterbangan kemana-mana, dan peri Phoenix berubah menjadi abu beterbangan di tempat. Debu kembali menjadi debu dan debu kembali menjadi debu, pergi ke tempat asalnya. Dendam yang berlangsung selama 100 tahun ini benar-benar berakhir dengan kematiannya, namun terlalu banyak orang yang meninggal karenanya. Leluhur Phoenix pergi, berjalan menjauh selangkah demi selangkah. Pedang pembunuh di tangannya jatuh secara tidak sengaja, dan punggungnya sangat sunyi. Ada keheningan lagi antara langit dan bumi, semua orang terdiam, hanya tablet batu Mancu Agung yang berdiri di tengah angin berdarah. Ini akan menjadi simbol, mereka yang menyinggung Mancu Agung akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Bersambung.